Jadi iblis itu memang tidak pernah bawa senjata. Iblis itu tidak pernah kemudian membawa pedang. Itu jelas. Tapi iblis itu menyesatkan dengan cara membisikkan, mencampurkan ajaran yang bukan dari Tuhan. Kemudian diproklamirkan itu dari Tuhan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi iblis itu tidak berlaku seperti itu. Kalau Anda mengatakan iblis itu seperti itu, maka Musa bagaimana dia? Perintahkan membunuh, menjara, merampas. Jangan kau biarkan apapun yang tersisa di sana. Matikan semua yang bernapas. Apakah itu iblis? Yang memerintahkan apakah itu iblis? Tentu tidak. Jadi bukan dinilai dari situ. Tapi dinilai daripada sudut pandang bagaimana manusia itu meninggalkan ya hakikatnya, fitrahnya sebagai manusia, kemudian menyembah terhadap sesamanya manusia. Itu poinnya. Iblis itu begitu. Ketika manusia berhenti menuhankan Tuhan yang benar, memindahkan penyembahannya terhadap oknum manusia, maka iblisnya pensiun. Berhasil dia menyesatkan manusia. Karena kenapa? Buat apa lagi digoda? Dia sudah jatuh kok. Apa pembuktiannya? Dia menggantikan Tuhannya Abraham dengan Tuhan dalam rupa manusia. Kan itu poinnya. Nah, kemudian tadi saya katakan data yang sangat akurat di dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta 16, iblis yang memproklamasi di sana. Paulus itu adalah orang benar, dia utusan yang maha tinggi. Ajaran iblis ini menurut versi Kristen itu tentu tidak salah. Iblis membantu untuk memproklamirkan keberadaan Paulus itu sebagai orang benar dari pandangan Kristen. Coba Anda lihat teriakan-teriakan iblis berhari-hari itu. Orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Tapi Paulusnya risih. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu adalah iblis. Risih dia. Jangan kau katakan saya ini adalah orang yang benar. Kalau yang mengatakan itu adalah orang-orang Yahudi, wah senang Paulus. Tapi sayangnya orang Yahudi justru mengatakan dia ini adalah penyesat. Seperti data yang saya katakan kepada saudara barusan. Hai orang-orang Israel, tolong inilah orang yang di mana-mana mengajarkan semua orang untuk menentang bangsa kita. Makanya Paulus itu tidak mengajar kepada Bani Israel, mengajarnya kepada orang Roma dan Yunani. Di dalam Kisah Pewarta 24 nomor 5 telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Siapa orang ini? Paulus. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Siapa dia? Paulus. Dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nazaret atau Nasrani atau Kristen. Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi meneriakkan dia adalah penyesat. Iblis meneriakkan dia adalah orang benar, mengajak manusia kepada jalan keselamatan. Paulus risih tentunya. Harusnya yang meneriakkan dia itu sebagai orang benar adalah orang Yahudi. Tapi sayang orang Yahudi justru meneriakkan sesuatu yang terbalik. Kenapa? Ajarannya itu sangat tidak relevan dengan ajaran para nabi. Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Ya. Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Coba, karena dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia membingungkan orang-orang yang ada di Damsyik. Dia kemudian dikatakan pengaruhnya semakin besar. Ini yang perlu saudara pahami. Sehingga ketika ada iblis yang berseru dia ini adalah orang benar, dia memberitakan jalan kepada keselamatan, Paulusnya risih gitu. Makanya muncul yang saya katakan tadi, iblis merasa cocok dengan ajaran Paulus. Ajaran Paulus sesuai dengan kehendak iblis. Paulus tidak ingin banyak yang mengetahui bahwa ajarannya disenangi oleh iblis. Itu endingnya. Paulus tidak mau bahwa ajarannya itu banyak disenangi oleh iblis. Makanya iblisnya disuruh diam. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Sedikit lagi. Nah, jadi ketika saudara mengatakan, oh itu keliru, tidak. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu.
Matius 23 nomor 9, dan jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Sementara Paulus mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami katakan, terkutuklah dia. Itu jelas. Lalu dia mengaku bahwa dialah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Itu jelas dikatakan sendiri oleh Paulus. Silakan. Oke ya. Yang pertama, tadi Bro mengatakan bahwa iblis membisik